langsung aja kita masuk ke yang kemarin terakhirnya untuk escape sequence. Jadi pada prinsipnya yang di dalam tanda kutip di shoutout ya, itu yang keluar. Jadi kalau diketik angka ya keluarnya angka, diketik huruf ya keluarnya huruf, diketik hurufnya besar ya keluarnya besar. Itu pada umumnya. Tapi nanti ada pengecualiannya. Nah kalau angka yang kemarin yang terakhir saya aktifkan aja ini yang terakhir kemarin kita. Siapa satunya? Kita masuk ke sini ya, pemrogramannya. Ini pada prinsipnya kemarin. Ini nanti saya hapus dulu. Nah, jadi apa yang ada di dalam tanda kutip DC out atau output ya, misalnya ada salah satu output. Nanti ada output yang lain, out. Berarti itu yang muncul. Ketik koma ya koma, di antara tanda kutip ya. Kemudian ini kemarin adalah akhir baris atau enter. Nah kemudian ini saya jadikan ini dulu. Nah, berbaris ini ya, berbaris. Nah ya, jadi akan turun gitu ya. Dia turunnya karena ada NL, bukan karena dibuat dari layoutnya di bawah baris ke-7 di baris ke-8, bukan. Kalau tidak ada NL dia akan nyambung ke kanan. Nah, contohnya nih kemarin ini ada yang kalau tanpa NL dulu ya. Saya udah kita buat, ini udah kita buat, dia turun ya. Kita buat turun. Baris pertama, baris kedua dan outputnya gitu ya. Tapi perintah turun barisnya nggak kita buat. Ya, dia tidak turun. Ya, ini sambung semua termasuk press any key continue-nya ya. Nah, ini ada satu baris, 2, 3, 4, 5, 6 dengan pause-nya ya. Jadi kalau kita jalankan, tidak ada perintah turun barisnya, walaupun udah kita buat dia barisnya turun ya. Barisnya udah kita buat turun. Tapi hasilnya dia tetap nyambung ke kanan. Ini lihat kan? Sama. Hello world 35 tambah 7. Ini 35 tambah 7 tanpa kutip ya. Ini 35 kali 51 dengan kutip. Ini 75. Plus ini nyambung semua ya. Nyambung semua itunya ya. Nah, gimana dia supaya nggak nyambung? Jadi kalau kita mau diturun, bukan perintahnya yang, bukan barisnya yang dibuat turun ya. Tetapi perintah untuk turun baris. Jadi yang berikutnya harus di-enter lah ya. Ini dia kemarin adalah, perintah yang pertamanya adalah NL ya. Nah, ini ya. L ini turunkan barisnya. Setelah word, turunkan barisnya. Setelah 7, turunkan barisnya. Setelah nanti ini 3 tambah 7, 42, turunkan barisnya. Nah, itu dia. Kemudian setelah 35 kali 5, turunkan barisnya. Juga press any key-nya tidak nyambung gitu ya. Tidak nyambung. Nah, kalau kita jalankan, nah nanti ada jadi itu yang pertama adalah turun barisnya adalah perintah NL. Nanti ada dia perintah untuk turun baris itu yang disebut escape sequence. Nah, ini turun kan? Turun. Apa? Karena di belakang word ini NL. Di belakang 7 ada NL. Di belakang penjumlahan 35 tambah 7 ada NL. Di belakang kutip ini ada NL. Di belakang 35 kali 7 kan? Nah, ada NL, turun dia. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita masuk ke escape sequence namanya ya. Jadi untuk turunnya, ingat, untuk turunnya harus kita perintahkan NL. Ini salah satu ya, salah satu ada NL. Nanti ada lagi yang lain kalau di dalam tanda kutip. Nah, salahnya ya, itu dia masuk kita ke escape sequence. Karena escape sequence itu salah satunya ya, salah satunya adalah turun baris tanpa menggunakan NL.
Gimana di turun baris? Ini ada di bawah ya, sambil. Nah, ini dia escape sequence itu. Ini banyak ya. Tapi yang banyak pakai ini turun baris, kemudian ini tabulator, kemudian satu lagi ini kalau kita menambahkan atau kutip ya. Slash, slash, seperti slash kutip 1, slash kutip 2, sama ini. Nah, ini kode ASCII. Kode ASCII adalah simbol-simbol yang tidak ada di keyboard. Nah, gimana kita mau membuat simbol tersebut? Ada di keyboard ya. Ini dia kode ASCII-nya ya. Ada kode ASCII itu ada total 256. Spasinya 02, jadi sebenarnya 255. Termasuk yang ada di keyboard, angka 1, angka 2, huruf besar, huruf kecil gitu ya. Koma dan sebagainya, termasuk itu 256. Nah, yang tadi nih escape scan slash n tadi. Ah, ini bisa kita gunakan slash n untuk membuat turun baris. Tapi syaratnya dia ada tanda kutipnya di dalam tanda kutip ya. Kalau di tanda kutip dia nanti error. Nah, nanti program kita kan ada pakai tanda kutip dan tidak ya. Nah, nanti ini yang ini saya jadikan program latihan 11A saja ya. Ya, saya kamu copy juga ya. Ini latihannya 11A supaya berbeda nanti. Ini menggunakan NL, saya copy. Nah, yang ini tuh pakai NL turunnya. Nah, kita buat file baru, new ya, source. Ini kita buat ininya latihan 11A ya. Nah, kita simpan. Supaya nanti ada latihan 1. Ini yang kita gunakan escape scan nanti nih. Nah, latihan 11A ya. Nah, ini kan ada NL. Ini bisa kita hapus. Kalau dia ada tanda kutipnya di sini ya, ada tanda kutip. Kita gunakan /n. Jadi yang muncul bukan /n. Jadi dalam pertama apa yang ada tanda kutip itu muncul kan. Tapi ini /n bukan, pakai slash dia beda. Belakangnya tadi ada macam-macam ya. Kita lihat tes, makanya slash itu nggak boleh dia berdiri sendiri, dia harus ditambah dengan perintah lain. Untuk turun baris n kecil. Untuk kembali ke awal ini r. Untuk tabulator ini artinya spasinya spacebar ini kita tekan 8 kali, ini sama dengan /t. Cuman dia nggak muncul kosong, nanti hasilnya yang muncul. Program ini tidak muncul. Nah, kalau yang tadi kan kita spasi ya, spasi, tanpa spasi gabung ya. Tapi kalau dengan ini di program dia tidak ada spasinya, dia muncul hanya /t, tapi nanti dia akan bergeser ke kanan. Nanti terlihat ya. Sama vertikal ya jarak. Ini jangan digunakan backspace kembali untuk ngapus itu ya. Oh ini alarm ya, ada kode alarm. Ini yang tadi. Kalau kita menggunakan tanda ini atau ya, ini atau itu gitu ya. Pakai ini kita nggak pakai ataunya, pakai ini harus /2 kali. Atau tanda kutip. Umpamanya DPR-nya huruf besar tanda kutip. Karena tanda kutip 2 ini sudah ada di awal dan akhir ya. Nah, makanya dia harus pakai slash. Kalau tidak di error nanti. Tanda kutip 1 juga. Jadi tanda sama dengan ini kode ASCII tadi ya. Nah, ini kita gunakan ini dengan ini dulu nanti. Nanti kode ASCII belakangan kita. Ada masalahnya nanti kita gunakan /n dengan /t. /n untuk dia yang ada tanda kutipnya ya. Nah, kalau dia tidak ada tanda kutip, terpaksa dibuatkan. Nah, dia nanti hampir sama dia juga jumlahnya dengan, kalau ini kan NL ya kan. 1 karakternya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Digantikan oleh 2 / dan L. Ini ada tanda kecil E, N, D, L. Digantikan dengan /n. Nah, ini juga ada tanda kutip. Nah, kita gantikan saja. /n. Terus nanti kita bedakan. Ini tidak ada tanda kutip. Gimana kita membuat /n? Tidak bisa dia langsung di sininya kita /n. Error dia. Ya, error dia. Ini biru ya. Nah, ini kita buatkan kutipnya di sini. Nah, kalau dia tidak ada tanda kutip, ini kan angka ya. Perhitungan. Beda dengan ini angka juga, cuman dia dalam tanda kutip kan. Ini tidak ada tanda kutip, tapi kita buatkan. Ya. Nah, kutipnya kan /n, ini dihapus. Nah, jadi ini hampir sama ya. Dia 1, ininya ada 1 tanda kutip, ini hampir sama dengan NL di bawah ya, sama.
Ini ada tanda kutip, udah selesaikan saja. Nanti akan saya buat slash yang lain satu lagi ya. Ini juga, tapi dia harus tanda kutip karena dia berupa angka, rumus, hitungan angka. Ya udah. Nah, satu lagi tadi yang gampang kelihatan, slash t, ya. Sini nih saya buat yang biar gampang. Setelah setelah tanda tambah saya buat slash t. Ini nyambung ya slash t. Nanti dia bukan muncul slash t, tapi dia adalah spasi kosong ya. Sebanyak 8 biasanya. Ini juga umpamanya. Di depan dan saya buat di depan. Kalau ini di tengah ya, ini di depan saya buat. Tapi dia dalam tanda kutip ya, slash t sama dengan ini tadi. Kalau kita yang ini mau kita geser gimana? Jadi depannya kita buat dulu kecil-kecil. Nah, yang bawah nanti saya buatkan ya. Ini slash t. Nah, jadi dia kosong dulu 8 baru dia 35 hasil 35 kali 7. Nah, ini saya mau menggeser juga nih. Mau menggeser juga 35 ini hasilnya ke kanan. Setelah diturunkan ya, ini ada 2 ya. Ini geser ke kanan sebanyak 8 karakter kosong ya. Di ujungnya diturunkan 1 baris. Kalau ini hanya turun 1 baris. Kalau ini setelah tanda plus digeser ke kanan 8 karakter kosong baru angka 7. Turun baris, jadi ada 2. Di sini saya mau geser juga seperti di atas. Nah, ini terpaksa kita buatkan tanda kecilnya tadi. Slash T ini kan, nanti dia kutip. Slash T. Ini baru di sininya. Nah, 35, ini baru turun. Nah, ini dia kalau angka seperti ini nih. Dia yang ungu ya, nanti dia adalah angka. Apakah angka itu hanya angka saja, atau angka itu ada perhitungannya, kali, tambah, kurang, bagi, gitu ya. Nah, dia tidak ada kutipnya. Kalau kita kutip dia nilainya ya itu yang diketik ya, bukan hasil. Ini hasil ya. Ini hasil 35 kali 5. Kalau di atas ini adalah munculnya ya 35 bintang 5. Ini sama juga di atas 35 tambah 7. Kemudian ini digeser. Ini beda. Hasilnya dari 35 tambah 7. Nah, ini saya jalankan. Kita lihat hasilnya. Ini dia akan, ini kan rapat semua nih ya. Ini rapat. Ini juga rapat. Ini akan digeser. Turunnya tidak ada NL kan? Tidak ada NL. Dia juga tetap turun. Kalau tadi tidak ada NL, gabung semua ya. Nah, kita lihat ini tadi. Pasti di satu baris semua hasilnya. Nah, ini kita lihat. Saya tutup dulu ininya. Ini bagian yang terakhir yang ini ya nanti baru kita masuk ke bab 2 ya. Ini sisa yang kemarin. Kita lihat. Ya, lihat nih. Hello, work, turun baris kan. Di sini setelah plus, geser dia. Ini 8 karakter ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini juga. Jadi kan, ini kan disebut tanda kutipnya. Kira 8 lah ya. Ini juga sama. Ini karena dia, ini kan sama-sama ditulis 35 kali 5 ya. Cuman ini angka 35 kali 5. Kalau ini dalam tanda kutip 35 kali 5, bintang 5 ya. Artinya ini apa yang muncul itu yang diminta. Nah, di sininya slash T-nya menggeser. Belakangnya slash N-nya turun. Ya, ini juga turun. Nah, itu dia penggunaan beberapa slash N. Nanti kita akan pakai nanti slash kode ASCII ya. Simbol-simbol tertentu gimana? Tanda panah umpamanya ada di sini. Nanti kita buatkan. Nah, itu dia ya. Nanti ini bisa di dalam prakteknya kita coba saja langsung nanti. Nah, guna slash T itu biasanya kalau kita program kita datanya lebih dari 1, ya, seperti ada kolomnya gitu ya. Kolom supaya dia rata. Nah, jadi ada beberapa nanti lebarnya kita tentukan atau gunakan slash T. Nanti ada lebar data. Setelah bab 2 nanti kita lebar data. Nah, itu ada bisa diatur. Kalau tidak diatur, dia itu akan ratanya itu adalah rata kiri seperti tulisan. Harusnya kan kalau angka itu kan kanan kan yang paling kecil itu sebelah kanan. Umpamanya angka 1000. 0 paling kecil adalah persatuan, puluhan, dan ratusan baru yang paling kiri. Kalau nggak kita atur nanti dia seperti huruf juga di kiri rata. Jadi dia 1000-nya kalau kita sejajarkan 1000, 10.000, 100.000 angka satunya sejajar. 1000 sejajar dengan 10.000 angka satunya sejajar dengan 100.000. Nah, itu kan dalam bilangan salah itunya ya, walaupun nilainya nggak berubah. Jadi kalau disusun nanti dia harus kita lebarnya kita atur, dia akan nyusun 100, tapi dia sesuai dengan puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, puluhan ribu dengan ribuan sejajar. Kalau datanya lebih dari 1. Kalau datanya hanya 1, itu dia tidak perlu kita atur. Kecuali nanti untuk desimal. Nah, itu yang bahasan kita sebagai pengantar nih ya. Pengantar. Jadi ini bisa kita baca. Nanti kemudian sekarang kita masuk
ke bab baru, bab 2 itu udah sama tempatnya ya kemarin ya, di share-nya. Ada 3 file kan, ada bab 1 sama bab 2 ya. Bab 3, setelah bab 2 kita malah nanti lompatnya ke bab 4 ya, bukan bab 3 dulu. Karena kita nanti untuk program robotnya, nanti kita akan membuat program untuk ngatur robot. Jadi supaya kita bisa juga nanti gimana kalau programnya lebih efisien untuk mengulang. Perintahnya kalau tidak ada program pengulangan, berarti kita perintah tersebut kita buat umpamanya dia mengulang 5 kali ya perintahnya 5 kali. Mengulang 10 kali ya perintahnya 10 kali. Itu bisa dibuat perintahnya 1 kali nanti dengan pengulangan berapapun. Ya, kalau 100 kali gimana? Berarti harus kita buat perintahnya 1 kali. Nah, itu gunanya pengulangan. Makanya setelah bab 2 nanti kita lompat ke bab 4 dulu. Baru nanti setelah kita robot nanti masuk ke bab 3-nya. Karena di bab 4 itu juga ada bagian dari bab 3. Ini nggak bolak-balik karena kita harus mempraktekkan robotnya. Nah, di sini nanti ini penting di dalam pemrograman bahasa ini jenis data ya. Data ini karena dia akan menentukan nanti hasilnya seperti apa. Nah, jadi data itu terdiri sebenarnya, data itu bilangan ya. Ini bilangan, data itu adalah bilangan. Nah, bilangan itu di dalam pemrograman pada umumnya itu dibagi 2 hanya. Garis besarnya ya. Nanti masing-masing pemrograman nanti akan dipecah-pecah lagi. Yang pertama adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, nanti di bahasa pemrogram bilangan pecahan itu dibagi lagi, bilangan bulat dipecah lagi. Ya. Bahkan ada pemrograman yang menentukan untuk tanggal tahun itu ya, dia khusus sendiri. Biasanya database. Nah, dari bab ini kita akan mempelajari bagaimana mendefinisikan dan menginisialisasi, pasti memberi nilai ya, variabel dan konstanta. Dalam pemrogram pasti ada. Tadi sebelumnya kan belum ada ya, langsung programnya hanya output saja. Jadi tidak ada yang disimpan itu di memori komputernya. Nah, ini nanti ada variabel dan konstanta. Ini data-data tadi. Nah, data nanti ya. Ini dia kalau kita ngomong data pasti dia harus ada variabel atau konstanta. Bedanya nanti ya dari nama ya variabel, berarti datanya bisa berubah-ubah. Dari satu tempat variabel datanya bisa berganti-ganti. Jadi data yang tersimpan memori komputer adalah data yang terakhir. Nah, karena hanya tempatnya satu. Datang data pertama masuk di variabel. Datang data kedua, data pertama hilang, data kedua disimpan. Datang data ketiga, data kedua tadi hilang, itu seterusnya ya. Sedangkan konstanta datanya tetap, tidak boleh diubah, tidak bisa diubah. Nanti kalau kita ubah nanti programnya ada error. Kalau variabel tidak diubah ya nilainya berubah. Nah, ini data ini dia nanti data ini jenis data itu nanti jenis apanya cuma 2 bentuknya, data bervariasi atau datanya tetap. Data bervariasi berarti bisa diubah-ubah. Walaupun bukan kita mengubah nanti program ubah bisa, tapi konstanta tidak. Sekali dibuat dia seperti itu. Jadi kalau mau ubah besar konstanta, ya konstantanya ini kita ubah besarnya, tidak bisa dibawa nanti diubah. Sudah ditetapkan umpamanya nilai tertinggi 100, di bawah mau kita ubah, nilai tertinggi jadi 200 saja, nggak bisa, error program. Tapi kalau variabel tidak. Nilai tertinggi nilai pertama 100, nanti ada nilai berikutnya 200 ya 200 jadi. Nah, itu dia bedanya ya. Nah, nanti dia bilangnya nih, secara umum dulu ya, integer itu bilangan bulat. Jadi ada keterbatasannya. Keterbatasannya adalah batas maksimal datanya. Tapi kalau di bahasa C++ sudah lumayan, sudah miliaran ya untuk bilangan bulat. Kalau di data pemrograman C itu integer itu hanya itu namanya integer itu hanya 65.000 plus minus ya. Kalau ini 2 miliaran lebih untuk plus minusnya. Kalau C plus plus, C hanya 65.000. Long integer baru nanti dia lebih besar. Nah, ini juga lebih besar nih. Jadi ada datanya untuk bawah. Kemudian bilang pecahan. Nah, pecahan ini bagi 2 juga nanti. Kalau untuk kita sebenarnya cukup pecahan yang pertama karena udah cukup besar ya, sampai pangkatnya itu sampai 10 pangkat 38 plus minus ya. Jadi 38 di depan koma di depan desimal, maksimalnya itu ya 99 atau 38 itu 9 kali angka 9-nya maksimalnya 38 sampai di belakangnya juga 0000-nya sampai 38. Tapi ada juga kalau kurang nanti baru kita gunakan yang lebih besar. Kemudian ada nanti persamaan aritmatika itu di dalam bahasa pemrograman umumnya ya, itu berbeda dia dengan tidak sama dengan matematika. Kalau di matematika umpamanya A sama dengan B tambah C. Itu bisa ditulis B tambah sama dengan C, B
ditambah C sama dengan A. Boleh bolak-balik ya. Hukum asosiatif, bolak-balik. Tapi di sini tidak boleh. Yang sebelah kanan itu persamaan sama dengan itu sebelah kirinya ya, sebelah kirinya itu harus variabel tunggal. Sebelah kanan sama dengan boleh variabel tunggal, boleh bilangan, boleh persamaan. Tapi kalau sebelah kirinya harus persamaan variabel tunggal. Itu bukan huruf tunggal ya, variabel namanya nilai mahasiswa angkatan 2021. Itu satu variabel itu. Kalau dia ditanda hubung nanti ya. Nah, ini dia. Ada ketentuan-ketentuan yang tidak semua matematika bisa. Nah, ini gunanya untuk komentar itu adalah terutama jika program kita itu ada finding, dikasih komentar. Pertama kalau tadi kan komentarnya baru judul ya. Nanti ada ini apa yang mau diinputkan. Nah, komentar tidak diproses, kemarin sudah kita bahas ya, proses oleh komputer. Cuman dia membantu kita yang membuat program. Atau nanti program saya, tolong perbaiki dong program saya, gitu ya. Orang-orang ini maksudnya. Perbaiki yang mana? Kalau tanpa komentar itu agak susah. Ini maksudnya apa? Apalagi nanti nama variabelnya tidak sama dengan isi data dengan nama variabel yang pertama. Data nilai kita bikin ABC. Nah, tahu kita kan, ABC itu untuk menampung data nilai. Kecuali nanti data nilai umpamanya. Itu lebih mudah orang. Jadi nanti untuk membuat variabel dan konstanta ini digunakan yang sesuai isinya. Kalau datanya umpamanya nama ya untuk nama. Untuk alamat ya datanya variabel alamat gitu ya. Jangan nanti ABC untuk nama. DEF untuk alamat. Nah, itu kan bingung nanti. Tapi komputer tidak akan benar bagi dia. Jadi kalau orang yang nanti dijalankan bagi dia udah benar. Kalau nanti orang memperbaiki ataupun kita memperbaiki sendiri akan repot. Ini apa maksudnya? Ini baru kita nanti masuk ke program input ya. Ini ada input. Input itu kalau yang tadi programnya kita jalankan langsung keluar. Kalau di sini dia akan menunggu kita dulu diinputkan, baru diproses. Baru hasil input nanti ditampilkan. Tapi dia akan ada. Nanti baru string sedikit ya, masuk ke string. Jadi seperti itu dia ininya. Jadi dia diproses. Jadi kita masukkan dulu lewat keyboard. Nah, kalau untuk robot nanti emang jarang yang pakai input ini. Karena nggak pakai remote ya. Jadi dia datanya banyak konstanta. Kalau nanti pengulangannya 5 kali, gitu, 5 kali di dalam program, ini 5 kali diberhenti. Nah, kalau mau kita 10 kali, ganti lagi programnya. Nah, karena dia datanya banyak konstanta. Tapi kalau yang di komputer sini kita nanti data kita banyak yang variabel konstantanya nggak terlalu banyak. Nah, ini variabel. Variabel jadi adalah tempat data ya, data yang tempat penyimpanan data nih, yang datanya tersebut bisa berubah-ubah. Nah, contohnya ini ada tempat minuman kaleng dan botol ya. Ada minuman kaleng, ada yang botol. Jadi kalau kaleng ini katakanlah setengah, ini di sini sepertiga liter ya isinya. Kalau ini 2 liter. Itu yang 2 liter bisa nggak diisi setengah liter? Bisa. Jadi isinya bisa variabel. Bisa nggak diisi 1 liter? Bisa. Cuman bisa nggak diisi 3 liter? Tidak. Melubar dia. Itu batas ini tadi. Batas data tadi ya. Jadi masing-masing data itu ada batas. Terbatasannya. Nah, nanti kita lubar dia datanya error. Jadi kita harus tahu batas data integer sampai berapa diperbolehkan. Data floating point berapa, double berapa. Nah, itu dia. String khusus untuk yang bukan angka nanti ya. Nah, itu yang disebut variabel. Jadi besarnya segini cuma. Nah, nanti kita membuat berapa isinya sih. Nah, pertama tanpa input dulu ya. Jadi sebelum kita menjalankan program, kalau ada data, kita harus definisikan dulu variabelnya atau konstanta. Kalau yang program yang kemarin yang tadi, perkembangan latihan 1 itu tidak ada ya datanya, dia hanya outputkan saja, tidak ada datanya. Jadi nilai umpamanya 35 tidak ada disimpan memori. Tadi ada 42, gitu kan? 100 berapa tadi itu tidak ada disimpan memori. Nah, kalau ini nanti disimpan di memori, nanti bisa dipanggil. Nah, kalau yang tadi tidak bisa kita panggil, contoh yang tadi ya, untuk program tadi. Saya mau memanggil lagi angka itu, mau saya gunakan untuk perhitungan lainnya, umpamanya. Angka yang sudah seperti tadi ini kan munculnya nanti kan ini 42. Ini 42 saya panggil, nggak bisa. Kalau tempatnya di mana 42? Nggak ada.
Atau yang ini 35 kali 5 hasilnya. Tidak bisa kita gunakan. Karena tidak ada tempatnya. Belum ada variabel atau konstanta yang menyimpan dia. Nah, ini harus kita buatkan dulu. Datanya tidak bisa dipanggil lagi. Ada tempat, tidak ada namanya gitu ya. Nah, ini makanya kita buat definisikan dulu variabelnya. Jadi kalau sudah kita definisikan, di definisi variabel itu nanti kita menentukan. Pertama, ini adalah depannya nih, bilang bulat tadi ya, singkatan dari integer. Ini adalah singkatan int, itu adalah dari integer ya. Jadi dibuatnya int nanti. Integer. Nah, dibuat ini, int. Tiga huruf aja deh ya. Nah, kemudian ini namanya, nama variabel. Nah, nama variabel, nanti di bawah kita bahas lagi. Nama variabel itu terdiri dari 3 saja komponennya. Huruf A kecil sampai Z, A besar sampai Z. Kemudian angka, jadi angkanya gabungan dari 0 sampai 9 ya. Kemudian tanda hubung. Bukan kurang ya, kalau kurang tidak boleh. Hanya 3 itu. Huruf, angka, dan tanda hubung. Nah, kemudian di 3 itu, tanda hubung dan huruf boleh duluan. Yang pertama muncul. Pokoknya K ini boleh. Ini tanda hubung dulu baru K boleh. Tapi umpamanya ini kaleng kedua, gitu, kaleng 2. Ini 2 di depan nggak bisa. Angka adalah dia tidak boleh paling duluan. Kaleng nomor 2 boleh deh ya. Tapi biasanya orang kan setelah kalimat. Pokoknya kaleng perempat 1, kaleng perempat 2 gitu ya. Tidak boleh duluan angka. Kalau kedua di error nanti. Nah, hanya 3 itu saja. Nanti ada yang batas-batas yang lainnya. Nah, ini dia. Jadi berarti kita sudah mendefinisikan nih bahwa saya punya satu variabel namanya kaleng perpak dihubungkan tanda hubung. Kalau nggak bertanda hubung kita nanti ya digabung. Jangan pakai spasi ya, spasi error deh. Karena spasi satu tidak boleh digunakan. Nanti lihat kenapa spasi nggak digunakan, nanti akan muncul. Kemudian jenisnya apa? Bilangan bulat. Hanya ini 6 ya. Kalau kita tulis ini 6, ini pakai titik ininya, 675. Nah, ini dia yang diprosesnya hanya 6. Prosesnya 6. 675 dikali 5 dapatnya 30. 75, 0,75 tidak di. Karena dia bilangan bulat. Dia tidak punya tempat untuk pecahan. Nanti ada bilang pecahan sebaliknya. Bilang pecahan kita hanya isi bulat. Nggak apa-apa, dia pecahnya di sini 0. Nah, karena disediakan. Karena nggak ada pecahan di sini 0. Kalau ini tidak ada tempat, kita tulis pun dia tidak akan masukannya ini saja. Nah, ini kita udah definisi variabel nih. Nah, ini biasakan ada ini walaupun 0 ya. Boleh nggak ini tanpa ini? Boleh. Tapi syaratnya nanti di bawah bahwa variabel ini belum ada nilainya. Kalau kita outputkan ya atau kita proses dengan dia akan isinya random. Acak. Nilainya acak. Kita membuat program orang yang berbeda, nanti itu nilainya bisa berbeda-beda. Nilainya acak. Kita jalankan program nanti, jalankan lagi, lain lagi, bisa lain lagi isinya. Ya. Kalau ini tidak ada nilai. Ini biasakan ada nilai walaupun 0 ya. Ini boleh? Boleh. Nanti harus dia di bawahnya diisi dulu. Kalian perpaksa berapa isinya? Apakah lewat input, apakah lewat persamaan gitu ya, atau penugasan. Kita pertama penugasan. Nah, di sini nggak ada. Nanti di bawah nanti setelah beberapa program ini nanti baru diisi, baru kita panggil. Nah, diisinya tidak perlu lagi ininya. Integer udah ya, udah di bawah baru kita isi. Ini sama dengan 10, kan? Ah, boleh. Ini namanya ini deklarasi, ini inisialisasinya. Inisialisasinya itu adalah ini namanya penugasan. Oh, dikasih tugasnya ini belum ada isinya, di tugasnya isinya 10. Nah, jadi boleh. Tapi sebaiknya supaya nggak salah nanti taruh di atas saja. Walaupun isinya 0 ya. 0 sudah ada. Dia tidak akan random. 0. Kalau dipanggil isinya 0, belum diisi nih, isi 0. Nah, tapi kalau kosong, dia acak. Ini bisa tidak masuk daftar nanti. Tidak ada, intinya dia tidak ada input. Jalankan dia random. Dapat isinya ke random. Karena ini variabel itu seperti tempat parkir lah. Tempat parkir. Kalau di tempat parkir itu kan khusus parkir mobil sendiri kan, parkir motor sendiri kalau ada. Kalau di luar negeri ada ya parkir sepeda, kalau kita kan belum ada ya. Sepeda sendiri. Namanya untuk truk sendiri lagi, kontainer sendiri lagi ya. Nah, umpamanya dari parkir mobil, bisa nggak di parkir mobil dimasukin motor atau sepeda? Bisa. Cuman sebaliknya, parkir sepeda bisa nggak diisi dengan mobil? Nah, nggak bisa. Nabrak dia kan. Sepeda yang lainnya. Nah, itu dia. Untuk isinya, nah ini kan masing-masing. Ini namanya variabel. Ini tuh hanya 53, ini jadi 54 dan seterusnya. Masing-masing hanya satu tempat. Satu tempat untuk satu data itu maksudnya. Satu data itu namanya variabel.
Nanti ada gimana dong kalau 1000 data yang sama mobil semua? Nanti ada. Nanti kita bahas lagi. Ini dia, seperti inilah variabel itu namanya. Kalau yang kecil ya disempatkan yang kecil. Nah, itu kita harus tahu jenis data. Nanti akan ada di bawah nanti jenis data itu besarnya seberapa. Jadi, cocok data tersebut cocoknya untuk apa? Integer sampai di mana di batasnya sih? Bilang bulat sampai di mana? Jadi dia ada angka nanti, ada string. Nah, string itu ada teks, yang gabung teks, ada file, ada tanggal dan sebagainya ya. Nah, ini penulisan dulu sebelum kita masuk contoh program ya. Penulisan pemane deklarasi yang benar. Integer, jenis datanya ya bilangan bulat int integer. Namanya kaleng, isinya lengkap. Nah, ini yang lengkap. Di bawah juga gitu. Nah, integer botol sama dengan 7. Di bawahnya boleh nggak total sama kaleng tambah botol? Boleh, karena kalau di kaleng dan botol itu ada, di atasnya ini bisa. Tapi kalau ini di atas ini belum ada, nah ini error nanti. Kalengnya mana? Botolnya apa? Jenis datanya kaleng apa? Besarnya seberapa? Botol berapa? Jenisnya apa? Nggak ada. Ini ya. Tapi kalau ini sudah ada di atasnya, ini boleh di bawah. Tapi kalau ini dua di atas ini nggak ada, ini yang integer total sama dengan kaleng plus botol, itu salah. Ya kan error. Kaleng tidak dikenal, botol tidak dikenal. Oh, berarti belum didefinisikan jenisnya apa. Tapi tidak boleh di sini enter lagi. Ini di atas, kalau ini di depannya saja. Nah, ini yang nggak boleh. Pertama tadi dia sudah kita kasih tahu ke komputer bahwa saya punya nama variabel namanya botol. Kemudian jenisnya bilangan bulat. Bilangan bulat isinya sebenarnya ini ya. 6, 7, 1000, 5000, 100.000 gitu ya. 1 juta, 5 juta, itu bilangan bulat. Tapi ini sudah dibilang bulat, diisinya string. Ini string, pakai kutip string ya. Untuk ini untuk nama, untuk alamat, ya, pakai string. Kalau kutip 1 dia namanya karakter. Ini string kutip 2. Jadi dia dibilang bulat di sini isinya untuk teks. String itu untuk teks ya. Nggak boleh salah. Nah, kalau kutipnya nggak ada, dia baru benar. Gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang, boleh nggak mendefinisikan tambah dan naik? Boleh. Tapi hati-hati. Nanti kalau dia digunakan, ini belum ada isinya nih. Ya, jadi kalau komputer akan mengisi, acak aja. Jadi kacau nanti. Makanya sebaiknya dikasih nilai. Kemudian, boleh nggak membuat variabel yang sama, jenis variabel yang jenisnya sama, sekali aja, boleh. Boleh seperti itu. Ini artinya apa? Kaleng dan botol jenisnya adalah bilangan bulat, belum ada isi nilainya. Kalau ini boleh ditulis seperti ini nanti. Boleh ada 2 ya, ini ataunya ya. Ataunya boleh ditulis seperti ini. Ya, 2 kali. Kaleng sendiri, nanti baru botol sendiri. Boleh. Tapi ini sama-sama belum ada isinya, nilainya belum ada. Baru di bawah ini kita kasih nilai. Nah, kalau ini ada baru. Ya, kalau di atas nggak ada, ini salah. Botol itu apa dari variabel salah. Nah, ini boleh ya. Yang tidak boleh adalah umpamanya ininya sama jenisnya sama botol, cuman jenisnya berbeda, itu nggak boleh. Umpamanya botol, IENT botol, di bawahnya lagi double atau float botol, itu nggak boleh. Artinya apa? Satu variabel hanya satu jenis data. Tetapi jenis data yang sama boleh untuk beberapa variabel. Makanya ini bilangan bulat, boleh untuk botol, boleh untuk kaleng, boleh untuk yang lain ya. Nah, artinya jenisnya sama, variabelnya berbeda, boleh. Tetapi variabelnya sama, jenisnya berbeda itu nggak boleh. Jadi dengan jenis kelamin manusia kan hanya satu, dia laki-laki atau perempuan. Tidak boleh dia laki-laki juga perempuan juga. Nggak boleh, semua variabel. Jadi jenisnya hanya satu untuk satu jenis variabel. Tetapi jenisnya sama boleh beberapa variabel. Nah, ini jenisnya bilang bulat. Ini variabelnya kaleng, botol, dan sebagainya. Boleh yang lain. ROM segala macam itu boleh. Nah, ini hati-hati. Nah, ini perintah ini ya, pemberian tugas namanya nih, botol sama dengan 1. Ini agak boleh, jadi kalau di atasnya sudah didefinisikan seperti ini. Jadi kaleng botol. Ini belum ada, baru di bawahnya kita. Tapi kalau ini di atas nggak ada, ini akan salah. Nah, hati-hati. Dasar. Kalau penugasan harus ada definisi dulu di atas. Tapi umpamanya di atas sudah ada nilai ini, umpamanya botol sama dengan 5. 6. Boleh nggak coba? Boleh. Jadi yang 6 tadi digantikan oleh 1. Gitu ya. Yang tidak boleh adalah botol ini nggak ada di atas,
tiba botol sama dengan 1, artinya nggak boleh. Ada beberapa jenis bilangan nanti ya. Jenis bilangan masih pertama adalah yang kita bahas tadi, integer. Dia bisa negatif, bisa positif ya, integer. Bisa 0. Kemudian bilangan pecahan double. Atau ada juga nulis float. Nah, tapi boleh. Cuman nilainya lebih sedikit. Ini sangat besar nih ya. Kemampuan double kalau integer ini dia hanya sampai 2 miliaran ya. 2 miliar berapa ratus juta plus minus ya. Kemudian kalau double ini adalah 10 pangkat 308. Bisa dan pecahan. Ini 6 boleh nggak double? Boleh. Pecahnya dianggap 0 sama dia. Nah, seperti ini. Kita tulis 1, dia tulisnya 1.00 gitu ya. Berapa angka belakang koma. Boleh ya. Tapi ini yang nggak boleh. 6.5. Nah, ini yang dia integer. Ini yang dipakainya 6 saja. Pecahnya nggak dipakai. Kalau ini nggak ada pecahnya dikasih 0. Plus minus ini ya. Ini plus minus. Sama. Plus minus. Bilangan bulat dan pecahan. Kemudian untuk penulisan supaya lebih sederhana untuk bilangan besar, umpamanya kita tulis 1 juta. Takut nolnya kurang atau lebih ya. Udah. 1E6. Ini artinya 1 kali 10 pangkat 6. 1 miliar. 1E, 1E, 9 gitu ya. Nanti artinya 1 dikali 10 pangkat 9. Boleh ditulis. Ini yang pecahan umpamanya. Kalau pecahan pakai min. Jadi kalau min 2 berarti 1/100. 2,96 dibagi 100-nya artinya. Atau 0,0296. Nah, yang nggak boleh pakai titik atau pakai koma. Nggak boleh. Bilangan 100.000 ya 100.000 aja. Tidak boleh pakai titik, pakai koma. Kalau pakai titik kita nanti dia dianggap ini pecahannya. Hanya 100 pakai koma ini error. Dianggap ini 101 sendiri, ini sendiri. Nah, kalau koma, makanya koma tidak boleh digunakan. Titik. Kalau titik dia nih tadi, pecahan. Kita 1.000 itu tulis 100.000. Apalagi nih yang pakai pecahan ini ke desimal ya, ini ke desimalnya. Ini yang pakai pecahan 3,5 nggak boleh. Tulisnya adalah 3.5. Ya. Yang tadi untuk yang kalau tadi contoh di atas ada bilang integer, ini double. Nah, ini nama variabelnya volume tanda hubung kaleng. Bebas ya, namanya bebas. Terdiri dari huruf, tanda hubung, dan angka bebas. Kemudian jenisnya, karena dia pecahan. Nah, kalau kita buat integer di sini, nah, pokoknya integer gitu ya, int. Ya, sini int. Ini hasilnya adalah 0. Ya 0. Nanti kalau umpamanya 1000 kita kali ini, ya 0 dia 1000 kali ini beda. 1000 dikali 3 dapatnya 355. Beda kan? Ini 1000 kali ini dapatnya adalah 0 karena dia bilangan bulat tidak punya pecahan. Ini dianggap 0 doang nih. Nah, di bawah beda. Adalah pecahan. Berarti kalau 1000 dikali 0,355 dapatnya adalah 355. Ini 1 juta dikali ini dapatnya itu kan 0 yang di atas. Nah, itu beda ya. Nah, boleh. Kalau pecahan, dia pakai double atau float. Nah, float ini, umpamanya ini ada. Ya. Cuman jenis datanya lebih kecil float. Kalau di C++ karena dia besar ininya ya, nah dia floating katanya. Nah, ya floating, ngambang. Ini boleh. Pecahan. Ini pecahan ada 2. Float. Ya. Ya, akan muncul. Boleh dua-duanya boleh. Yang tidak boleh kalau pecahan dia bilangan bulat. Integer nggak boleh. Nah, ini untuk memberi nama variabel tadi udah disinggung di atas. Kita selesaikan dulu ini ya sedikit untuk nama variabel, baru kita nanti istirahat sholat maghrib ya. Nama variabel pertama adalah terdiri dari huruf, karakter tanda hubung ya, dan angka. Hanya itu. Jangan dicampur lagi tanda bintang, tanda dolar, tanda persen, itu nggak boleh. Koma, titik, titik 2 itu ya. Kutip itu nggak boleh. Pokoknya huruf, tanda hubung, dan angka. Nah, dia boleh besar, boleh kecil ya. Besar, boleh kecil. Dia akan membedakan nanti. Ini tanda-tanda ini nggak boleh. Kemudian, dia sangat sensitif terhadap perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Jadi volume kaleng V-nya besar dengan volume kaleng V-nya kecil itu berbeda. Apalagi volume kaleng ini huruf besar semua, ini huruf kecil udah pasti berbeda. Ini satu saja berbeda begitu. Ini adalah variabel yang berbeda begitu. Nah, tidak boleh. Jadi harus hati-hati. Kalau huruf kecil ya kecil, biasakan huruf kecil aja untuk variabel. Nanti huruf besar untuk konstanta.
Boleh nggak huruf kecil besar digabung dengan huruf besar? Boleh. Cuman kita udah dibiasakan orang seperti itu untuk memudahkan ya. Kalau variabel huruf kecil aja. Biar gampang nanti. Kita nggak salah. Nah, ini kata khusus nggak boleh. Nanti ada kata-kata yang kalau kita nama variabel bahasa Inggris, nah itu bisa nanti dia, nah, yang udah dipakai contohnya double tadi. INT itu nggak boleh. Say out, say in gitu ya. Itu nggak boleh. Main. Kalau dia berdiri sendiri. Kalau dihubungkan dengan pemata kita hubung dengan lain boleh. Umpama double, tanda hubung, nilai, itu boleh. Atau nilai, tanda hubung double nilai. Nah, itu dulu kita untuk ini kita istirahat untuk nanti kita lanjutkan sholat maghrib. Kita masuk lagi nanti jam 6 lewat 5 ya. Kita istirahat dulu untuk sholat maghrib. Ya. Lanjutkan ya. Yang ini beberapa pemberian nama variabel ya. Yang salah atau yang benar. Ini benar untuk namanya ya. Cuman jenis datanya harus di depannya ya. Apakah bilangan bulat atau pecahan atau string. Ya. Oke, hati-hati, ini V-nya besar. Nanti kalau nanti V-nya kecil, kita panggil dia akan tidak dikenal katanya. Padahal karena salah. Jadi ini biasakan kalau kita pemainnya kecil-kecil semua aja, atau besar-besar semua. Nanti kalau biasanya untuk besar itu untuk pesantan nanti ya. Nah, bisa nggak ya hanya satu huruf? Boleh, tapi biasakan bahwa nama itu menentukan isinya. Kalau volume kaleng berarti kan isi kaleng ya. Kalau X apa gitu ya. Y apa, Z apa kan tidak menentukan sesuatu dia gitu ya. Saja. Tapi boleh nggak? Boleh. Banyak volume kaleng saat ini kita dengan A kecil. Boleh. INT A. Sama dengan 5. Isinya untuk volume kaleng. Nanti kita dalam program bingung ini A-nya apa. Y ini apa gitu ya. Bukan nggak boleh. Tapi nanti akan namanya nanti akan menyusahkan kita dalam menyusun program. Ini A-nya apa ya? Tapi kalau volume kaleng, oh berarti ini isi kaleng. Ini panjang, oh ini panjang, ini nilai-nilai gitu kan. Oh ini tinggi, kelas kan. Tinggi boleh diganti Z, boleh. Komputer tidak menentukan bahwa penting isinya taruh di situ nanti. Waktu menyusun program kita yang salah. Nah, seperti ini hati-hati V besar dengan V kecil gitu ya. Nah ini yang nggak boleh karena ini padahal kan boleh huruf angka. Nah, angka nggak boleh duluan. Angka di belakang atau nomor 2 lah ya. Tapi kan nomor 2 kan bacanya agak aneh. P6ACK gitu kan nomor belakang P6 boleh. Kemudian ini tidak boleh spasi. Jadi dia pakai tanda hubung atau rapat seperti ini, lampek ya, rapat. Tidak boleh tanda hubung. Nah, ini yang sudah digunakan oleh bahasa C, reverse word namanya ya, double. Itu boleh dia di sini. Tapi kalau saya mau double 2, nah itu udah boleh ya. Itu dia. Tidak boleh. Atau usah pakai tanda hubung. Nah, itu udah boleh. Tapi kalau double saja, karena double ini adalah jenis data, salah satu jenis data ya. Itu juga integer, itu nggak boleh. Namanya nih INT huruf kecil ya, nggak boleh. Ya. Karena sudah digunakan. Atau say out, tapi saya menggunakan INT nilai gitu ya. Oh boleh, kan udah ada hubungannya ya. Tidak boleh kalau dia berdiri sendiri. Kemudian, nah itu tadi tidak boleh tanda-tanda selain huruf, angka, dan tanda hubung. Ya, kalau titik nggak boleh. Ini tanda backslash, nanti nggak boleh kan. Kalau slash nanti dia gunakan untuk belakangnya harus ada. Itu tadi kan escape square kan. Nah, ini F nggak ada. Ini nggak boleh. Tanda bagi, tanda kali, tanda bagi. Pokoknya hanya huruf, angka, dan tanda hubung. Angka nggak boleh duluan. Ya. Tanda hubung itu kalau dia lebih dari satu suku kata. Supaya kita kalau satu suku kata kan terbatas. Suku kata, oh ini volume kaleng. Kalau volumenya ada volume apa? Nanti ada volume kaleng, volume botol, volume drum gitu mamanya kan. Nah, itu kan beda-beda. Sama-sama volume kan. Di belakangnya bisa dibuat. Jadi itu nama menunjukkan. Ya, ini pernyataan tugas tadi. Jika sudah kita buat di atasnya, itu boleh lagi kita tulis di bawah. Kalau dia variabel, nah ingat ya, ini kan kalian per part sama dengan 8. Ini pernyataan tugas namanya. Di atasnya harus ada deklarasi dulu. INT atau float atau double gitu ya, kaleng per partnya. Baru di bawah dikasih nilai. Tapi kalau ini muncul tanpa ada seperti yang ini,
jenis datanya dulu di atas, itu dia akan salah. Tidak dikenal katanya. Padahal penulisnya sudah benar, tidak dikenal. Ya, belum didefinisikan di atasnya. Sebelum dia harus di atasnya ditulis dulu jenis datanya apa, variabelnya. Boleh nilainya nggak ada. Nah, di atas semuanya ini ya. Boleh nilai nggak ada nggak apa-apa. Tetapi harus ada jenis data dan apa namanya jenis data dan nama variabelnya kan. Kalau di atas ini kita jenis data katakanlah bulan-bulan aja ya. Nah, harus ingat huruf kecil ya. Tapi kalau di itu nanti dia baru di bawahnya kalian ini baru dia benar. Datanya sudah ada, cuma nilainya belum ada gitu kan. Nah, ini baru ini namanya ini pernyataan tugas, memberikan tugas kepada isinya 8. Nah, hati-hati dalam apa tugas ya, pemberian tugas bahwa apa tersebut namanya variabel tersebut sudah didefinisikan, sudah dideklarasikan sebelumnya. Baru dia boleh. Nah, ini boleh. Di atas ini definisi variabel. Udah jenis datanya ada, kemudian nama variabelnya ada, lengkap ini. Nilainya ada. Di bawah kita kasih nilai yang berbeda. Boleh. Artinya apa? Nilai yang di atasnya diganti oleh nilai yang di bawah. Kalau variabel ya, kalau konstanta nanti nggak boleh. Kalau udah di atas 6 ya konstantanya, ya 6-nya harus ganti, nggak boleh di bawahnya dikasih nilai lain. Kalau di sini boleh, berarti sekarang yang pada baris ini nih, nilainya sudah berubah, yang tadinya 6 jadi 8. Tidak perlu lagi INT di sini, kalau INT malah salah deh ya. Oh, supaya jadi 8 INT, berarti tidak boleh deklarasi yang sama untuk variabel yang sama. Redeklarasi nggak boleh namanya. Kecuali nanti bisa fungsi kita lebih dari satu fungsi. Nah, program kita terdiri lebih dari satu fungsi, itu boleh menggunakan redeklarasi namanya. Variabel yang sama, jenis yang sama, nilainya berbeda, boleh. Ini pernyataannya akan menyimpan variabel baru ya. Jadi nilai yang lama akan hilang. Atau sebelumnya belum ada nilai ya, berarti nilai yang tadinya kalau kita panggil jadi acak sudah ada pasti, nilai pasti. Jadi nilai baru mengganti nilai lama atau mengganti nilai yang belum ada. Itu dia pernyataan tugas tadi. Pernyataan tugas itu hanya dihubung sama dengan ya nama variabel sama dengan titik koma. Jadi dia memberi nilai. Kemudian di operator sininya penugasannya tidak menunjukkan kesetaraan matematika ya, tidak sama. Jadi karena nanti dia sebelah kirinya harus variabel tunggal. Kalau matematika boleh bolak-balik seperti kita bilang tadi, A sama dengan B tambah C. B tambah C sama dengan A itu boleh. Kalau di sini tidak boleh. Ya, kalau di matematika saya tulis di sini ya, biar kelihatan. Namanya nih A sama dengan huruf besar aja biar gampang. B tambah C namanya. Nah, ini kecil apa-apa. A sama dengan B tambah C. Itu boleh ditulis kalau di matematika ya. B tambah C sama dengan A. Ini nggak boleh di sini. Di bahasa sini yang bawah ini adalah karena untuk sebelah kiri persamaan ruas sebelah kiri ya, sebelah kiri ini sebelah kiri sama dengan itu tidak boleh berupa persamaan, berupa angka, ya. Dia hanya variabel tunggal. Yang sebelah kanan ini boleh variabel tunggal, namanya hanya angka boleh, A sama dengan B boleh, A sama dengan 6 boleh, A sama dengan B tambah C boleh. Yang sebelah kirinya harus bertunggal, bukan karakter tunggal ya, ini karakter. Variabel tunggal seperti ini tadi, variabel tunggal ini namanya kaleng perpak, itu variabel tunggal, satu variabel. Kaleng perpak sama dengan A tambah B, itu boleh ya. Ini ambil. Tapi tidak boleh. Nah, jangan ini variabel tunggal sama ini. Nah, ini ya. Umpamanya kaleng perpak sama dengan 8 dikali 7 ditambah A umpamanya. Sama B, boleh. Tapi yang nggak boleh adalah, umpamanya ini tadi, persamaan tadi, kita taruh duluan, baru ininya di belakang. 8 kali 7 tambah B, gitu ya, sama dengan kaleng perpak, itu salah. Nah, itu dia. Oh, ini yang di bawah salah, yang semerahkan yang salah ya. Nah, salah. Ini juga salah. Ini variabel tunggal juga. Kebetulan variabel tunggalnya karakter tunggal ya. Nah, itu disebut variabel tunggal. Ini ya. Variabel tunggal ini bersamaan salah. Nah, ini karena dia berupa nggak boleh angka duluan atau persamaan. Ya. Tapi kiri variabel tunggal, kanan variabel tunggal boleh. A sama dengan B boleh ya. Nah, ini nanti untuk di pengulangan gunanya ya. Nah, ini
Tidak ketemu kita di matematika biasanya. Jadi operator ini tidak menunjukkan kesetaraan dengan matematika. Tidak semuanya sama ya, ada yang sama. Kenapa? Untuk mencari total volume, dia berasal dari total volume. Untuk mencari A berasal dari A gitu ya. Umpamanya ya, tambah A sama dengan A tambah 2. Nah, seperti inilah ya. Untuk mencari nilai A berasal dari A dulu. A berapa? A tambah 2. Nah, ini hanya ada di pemrograman. Nah, ini artinya apa? Bahwa di atasnya harus ada variabel yang nilainya sudah ada. Pokoknya ini volume sama dengan walaupun 0 gitu ya. Kalau untuk tambah ya boleh. Nah, pokoknya ini di atas. Tidak boleh dia pokoknya INT volume total volume gitu. Ini nggak bisa. Ini error nanti. Ini random. Nilainya jadi total volume itu jadi ngacak. Ini walaupun 0. Tetapi tidak boleh 0 kalau di sininya kali ya. Karena nanti kali berapa 0 hasilnya bukan tidak boleh, hasilnya tidak berubah. Dia akan 0 terus. Nah, ini kalau 0 sini umpamanya kali. Itu ya. Itu nggak boleh. Ini harus minimal 1. Atau lebih, kalau kali jangan 1 ya. 1 kali 2 2 nantinya. 2 kali 1 ya 2 terus. Nilainya ini kan. Ini kan 1 umpamanya 1 kalau 1 kali 2 2 kan. Hasilnya 2. 2 kali 2 4. Nah, kalau 0 nggak bisa. 0 kali 2 0. Datang lagi nilai 0 terus. Nah, ini kalau untuk tambah boleh 0, kalau untuk kali jangan. Nah, harus ada ininya. Walaupun 0. Tidak boleh dia hanya deklarasi dengan jenis datanya saja. Ini jenis datanya namanya tidak bisa. Salah nanti. Ini nilainya apa? Ini kan random. Nah, random tambah 2 ya random juga kan. Nah, nanti nilainya itu akan kacau. Udah ya. Nanti untuk pengulangan dan cabang nanti kita gunakan. Nah, ini tadi variabel, tadi contohnya kan volume. Dia konstanta. Nah, konstanta dengan variabel sebenarnya sama untuk cara penulisannya ya. Cuman dia berbeda perilakunya. Dia tidak boleh diubah-ubah. Setelah dideklarasikan, udah pokoknya nilainya 2 ya 2. Nanti umpamanya volume botol kita tulis 7, salah. Program kita salah ya. Programnya error. Nggak jalan programnya, error. Karena nanti konstanta kok diubah. Tidak boleh kita inputkan. Kalau inputkan kan bisa datanya berbeda. Ini sudah dideklarasikan ini sama dan tambah di depannya ini. Const ya. Ini singkatan dari konstan ya. Konstan, double, kita ini dibuat huruf besar supaya untuk membedakan mana yang konstanta, mana yang variabel. Boleh nggak huruf kecil? Boleh. Cuman kita dalam pemrograman nanti takutnya saru deh kan. Karena antara ini kecil-kecil, ini diubah. Karena ini kan kecil ininya konstanta. Kalau ini kan jelas, oh ini konstanta nih. Oh, lihat di depannya. Nah, ini gunanya. Sebenarnya bukan yang besar ini yang menentukan konstanta. Ini. Jadi nilai ini tidak boleh diubah. Kalau kita ubah nanti error programnya. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, namanya sama, cara memberinya sama, jenisnya juga sama. Cuma di depannya ditambahkan perintah const, singkatan dari konstanta. Konstan ya. Ini konstanta itu singkatan dari konstan. Nah, itu dia. Diambil sampai itu aja. Nah, ini berarti dia bahwa volume botol ini sudah ditetapkan 2. Jadi kalau di bawah nggak boleh lagi. Kalau mau ganti ya ini 2 ini yang kita ganti. Sekali 2 yang di bawahnya. Kalau variabel kan enggak. Taruh 2 di bawahnya nanti 5 boleh. 17 di bawahnya lagi nggak masalah. 300 nggak masalah. Di bawahnya lagi nggak masalah. Terus nggak boleh 2. Nggak boleh kita inputkan sein, tidak boleh. Volume botol di sein kan nanti. Perintah input nanti ya. Itu boleh. Jadi dia harus tetap. Nah, ini dia. Kalau ini adalah total volumenya, nah kan botol kali 2. Kan? Ini angka kan. Nah, ini kita ganti dengan konstanta tadi. Yang nilainya di atas 2. Kalau konstantanya kita ubah 5, ini otomatis berubah 5. Ini gunanya nanti kalau volume botolnya banyak digunakan. Kalau hanya sekali digunakan seperti 2, ya udah mending yang di atas. Soalnya nanti kalau yang seperti ini ada umpamanya 5 persamaan yang menggunakan ini volume itu ya angka yang dari volume botol ya 5. Kalau volume botol nanti diangkat jadi 7, itu ada 5 baris kita ganti. Tetapi kalau ini enggak, hanya 1 aja. Yang di atas diganti otomatis di bawah ganti. Itu gunanya konstanta. Jadi konstanta itu digunakan kalau konstanta tersebut digunakan sering ya. Kalau hanya sekali nggak ada gunanya.
Karena nanti diganti ini 2 ya, diganti 7 ya, hanya 2 doang diganti 7. Udah selesai. Tapi kalau ada beberapa perintah yang menggunakan nilai volume botol ini, harus seperti ini ya. Total volume, di bawah ada lagi nanti volume botol. Kalau umpamanya saat nilainya kita ganti 2 menjadi selain 2, jadi cukup sekali kita ubah. Yang ini otomatis berubah. Karena nilai ini berubah. Tadi 2, kalau 5 ini nanti berubah 5. Tapi kalau enggak. Kalau ini enggak. Kalau ini diganti 2, ini tetap aja dia 2. Ganti 7 sini tetap 2. Harus diganti lagi 7. Nah, itu gunanya konstanta. Jadi kalau konstanta itu kalau dia sering digunakan, itu baru kita gunakan konstanta. Kalau hanya sekali ya udah angka aja langsung. Ya, angka aja langsung. Itu dia ya. Tambahkan di depannya. Kemudian, nah kalau program kita tadi double baris jangan lupa. Nah, apalagi seperti ini ya. Konstanta double volume kaleng 0. Ini artinya apa? Oh, isi kalengnya adalah 0,355 liter. Oh, volume kalengnya isinya. Nah, itu gunanya. Apalagi nanti kalau kita tulis ini A sama dengan 0. A itu apaan? Oh, A itu volume kaleng. Itu boleh. Tapi nanti sebaiknya nama variabel, nama konstanta sesuai dengan isinya. Jadi ya, kalau ini volume kaleng itu volume kaleng. Jangan kasih Z, gitu ya. Kalau untuk komputer tidak akan menyalahkan. Kalau perintahnya barisnya benar, sintaknya benar, dia tidak akan salah. Nah, ini gunanya komentar. Jadi, oh ini maksudnya. Oh, isi dari kali ini. Kan ini tidak ada liternya. Oh, ini liter maksudnya. Oh, ini meter maksudnya. Dia seperti itu ya. Kalau dia cuman bisa diproses. Cuman di dalam pengeditan program kita akan seperti ini tadi dia. Komentar itu kan televisi. Dia tidak akan mempengaruhi hasil kan. Ada olahraga gitu ya, di komentar kan nggak ada pengaruhnya, yang di olahraga tetap jalan, apapun kata dia kan. Oh itu salah itu, harusnya begini, enggak kan di lapangan kalau wasitnya nggak menyalahkan tetap nggak salah, hanya komentar saja ya. Cuma kita ini untuk panduan kita di penonton, oh salah ternyata tuh wasit kok nggak negur sih, nah, itu aja. Cuman di pertandingan tetap tidak jalan, sama juga dengan di pemrograman. Komentar dibuat dia tidak diproses, cuman untuk membantu kita penulisan program. Sehingga kita, oh ini tuh maksudnya. Oh ini tuh isinya. Nah itu dia. Apalagi nanti kalau diedit. Orang lain yang edit itu lebih parah lagi. Kalau nggak ada komentar itu lebih susah. Nama variabelnya tadi pertama adalah sesuaikan. Nah, ini untuk penulisan udah kita bahas kemarin ya. Kalau yang banyak pakai slash bintang slash. Kalau hanya satu baris, nah gunakan aja dia slash. Cuman slash di belakangnya tidak boleh lagi ada perintah karena dianggap masih komentar. Tapi kalau menggunakan slash bintang, nah di belakang ini, Bapak tulis ini, nah, ini udah perintah baru, ini boleh. Tapi jangan di antara dia adalah. Cuman ini kelemahannya juga ada, keuntungannya untuk yang banyak baris perintah boleh satu pasang aja ditutup gitu ya. Dibuka backslash bintang, ditutup bintang backslash. Garis miring ke kanan ya backslash ya. Tapi kalau ini lupa, semua program di bawahnya nanti akan dianggap komentar, jadi salah semua. Itu kelemahannya. Nah sekarang kita coba copy paste lembar ke-11 ya, halamannya berapa nih? Halaman 29 ya. Copy paste dari program latihan ini sampai kurung kurawal tutup. Nah, return ya. Copy paste ya. Halaman berapa? 29 atau lembar ke-11 ya. Copy paste. Kemudian nanti kita simpan nama ininya ya. Latihan 21 ya. Latihan 21. Nah, yang tadi boleh ditutup dulu yang tadi ya. Nah, tadi. Biar nggak terlalu berat bagi komputernya kalau ada yang berat. Tapi kalau nggak apa-apa. Nah, kalau dia ini udah seksi nama langsung ya. Nah, kalian kasih save as namanya nanti dengan nama sesuai program ya. Program. Boleh yang menggunakan nggak usah di save ya. Yang menggunakan online ya. Nah, ini dia yang offline. Latihan 21 save as ini, sehingga sini untitled-nya itu diganti latihan 21. Kita punya berkasnya gitu ya. Nah, nanti di folder akan muncul. Oh, kalau tadi kan latihan 11 sama 1A kan, kemudian di foldernya akan muncul tadi latihan 21. Nah, ini ya. Di sini saya sudah sampai 22 ini ya. Nah, ini kan 21. Ini sumbernya, ini aplikasinya. Jadi kita sudah punya filenya gitu ya. Nah, copy paste itu ya. Nah, ini program pertama di sini dia variabel
semua dulu. Variabel semua. Nah, ini ada tambahannya nanti. Ada tambahan, ini variabelnya, kan? Oh, deklarasi variabel atau definisi variabel. Ini jenis datanya ada 3 variabelnya. Bilangan 1, bilangan 2, jumlah. Nah, ini jumlah kalau kamu kan di bawah taruh boleh. Ini di bawah titik koma di sini kan. ini jumlah, di bawahnya int jumlah lagi. Karena jenisnya sama ya saya satu baris saja. Saya pisah dengan koma aja. Nah, ini mau super pendek, ini boleh itunya tuh ini ya, pakai spasi nggak sama. Nah, ini ya. Nah, karena jenisnya sama-sama bilangan bulat, integer, saya yang jumlah di bawah ini saya pindahin ke atas. Gitu ya. Sama, boleh. Boleh nggak bilangan 1 titik koma sama dengan 0. Kemudian integer bilangan 2 sama dengan 0 titik koma. Bilangan 3 boleh. Ya, boleh ke bawah, boleh ke samping. Kalau ke samping dia hanya pakai koma ya. Nah, tidak perlu titik koma. Titik koma dia habis satu baris. Nah, titik komanya di ujung. Kalau ininya sama tapi ya, berarti bilangan 1, bilangan 2 jumlah bilangan. Tapi umpamanya jumlahnya bilang pecahan, double umpamanya. Itu nggak boleh. Jadi yang disatukan di sini hanya bilangan 1, bilangan 2, ininya double. Jadi kalau dia berbeda tidak boleh dipisah dengan koma. Harus masing-masingnya jenis datanya, kemudian namanya. Nah, ini kita masukkan 2 bilangan bulat. Nah, di sini ada perintah sein. Ini sama kemarin ya, komentar aja. Nah, ini inputkan bilangan bulat. Oh, itu bilangan bulat. Sebenarnya input itu adalah sein. Ingat, kurungnya ke kanan ya, buka. Kalau ini kan ke kiri, buka kiri ya. Yang seout, output buka kiri. Sebenarnya input itu ini. Tetapi kalau ini seout yang kita buat, kita bingung. Ini kosong aja lah ya. Jadi kan program udah muncul nih. Kemudian klik aja nih keyboard. Kita mau ngapain? Program menjumlahkan 2 bilangan. Setelah itu dia diam. Nah, makanya perlu komentar di sini. Ini komentar fungsinya nih. Masukin bilangan bulat. Oh, kita disuruh inputkan bilangan bulat. Kita ketik nanti ya, bilangan bulat. Oh, baru dia masuknya ini sebenarnya. Ini. Kita ketik dia masuk sini. Oh, bilangan bulat masuk 1. Kemudian karena ada 2, masukin lagi, inputkan bilangan bulat kedua. Masukin bilangan kedua, muncul dia. Dan input tadi harus diakhiri dengan enter. Namanya 75, enter. Baru dia akan masuk. Sebelum dia di-enter, dia tidak akan masuk ke variabel bilangan 1. Baru nanti masukin lagi bilangan kedua, di-enter, baru dia masuk bilangan 2. Setelah bilangan 1, bilangan 2, ini perintahnya apa? Ini jumlah. Jumlah adalah bilangan 1 ditambah bilangan 2. Hanya jumlah. Itu ya, jumlah. Nih, komentarnya. Oh, bilang ini jumlah. Baru setelah jumlah, sampai di sini sebenarnya sudah selesai program nih. Komputer sudah menghitung jumlah bilangan bulat 1 dengan bilangan bulat 2 sudah dihitung, sudah disimpan di jumlah. Cuman kita nggak tahu di dalam memori komputer gimana kita lihat. Supaya kita tahu hasilnya, kita kini seoutkan lagi. Nah, ini komentar juga nih, komentar doang. Ini seoutkan jumlah variabelnya ya. Nah, seout ini kutip ya, ini pakai tanda kecil lagi, baru variabelnya. Jadi berapapun hasil jumlah ini akan masuk ke situ. Jadi bukan yang muncul di sini bukan jumlah, tapi adalah seperti sebelumnya. Ada nama variabelnya. Kalau jumlah ini 50, isinya 50. Jumlah 7.000, 7.000. Kemudian ininya kita gunakan tutup ya, NL sama. Kalau ini kutipnya di sini, jangan di sini /n, itu turun nanti di bawah sini kan. Nah, ini ya. Baru pause ini, press ini. Nah, itu dia. Jadi outputnya juga ditampilkan ininya. Oh, boleh nggak langsung ini tanpa ada? Boleh, tapi langsung angkanya muncul. Masukin bilang 1, masukin bilang 2, gitu kan. Satu muncul angka. Nah, nggak tahu ini angka apaan, baru kita supaya nggak bingung saya kasih keterangan. Oh, yang muncul tadi adalah jumlah kedua bilangan. Nah, ini saya jalankan ya. Simpan dulu ininya. Jangan lupa latihan 21, nanti saya cek ya masing-masing. Jalankan. Jadi saya tampilkan hasilnya ya. Nah, dia tidak langsung muncul. Dia disuruh kita memasukkan bilangan dulu. Nah, nanti ini. Dia tidak akan muncul hasilnya. Dia muncul hanya komentar pertama saja. Judul program ya. Judul. Program menjumlah 2 bilangan. Nah, kan suruh masukin nih. Masukin bilangan bulat pertama. Nah, kalau kita diam aja, ya udah dia diam juga. Makanya kita klik di sini ya, karena zoom. Kalau kita tanpa zoom ini udah muncul nih ya, langsung klik ini. Ikuti, nunggu dia diinputkan. Masukin bilangan bulat pertama. Bilang berapa? 74 kan. Nah, dia belum masuk juga. Supaya masuk di enter. Jadi setelah diketik di enter ya. Enter. Nah, baru dia sudah masuk nih. Bilangan pertama sudah masuk ke bilangan 1 ya. Yang kedua minta lagi masukin bilangan bulat kedua. Sebelum kita masukkan, ingat bilang bulat ya. Nggak boleh pakai koma. Gimana pakai koma nanti? Kita lihat. Nanti ini bilang bulat dulu.
Nah, saya masukkan lagi umpamanya 47. Balikannya saya buat. Jadi 121 ya. Ini kan 110, 100, ya 121 ya. Nah, setelah kita inputkan, dia belum masuk juga sebelum di enter. Nah, baru ini outputnya. Oh, belum bilang. Ini kan makanya perlu keterangan. Kalau keterangan ini kita buat layout ini langsung layout tanda kecil 2 kali ya Pak, kurung siku 2 kali, kemudian jumlah titik koma gitu kan. Ini langsung 121 aja. Tidak ada keterangan ini. Masukin bilangan bulat pertama 7, 21-nya apaan? Nah, ternyata dia adalah jumlah kedua bilangannya di sebelah. Kalau perkalian kan beda lagi. Makanya keterangan ini perlu. Apa yang disuruh input ini kan? Nah, ini bilang bulat. Nanti kalau bilang pecahan saya masukin mana? Suruh bulat saya masukin pecahan. Nah, ini dulu ya. Nanti baru kalian ya. Saya contohkan dulu yang dimasukkan bilangan bulat. Suruh bilangan bulat, tapi maksudnya pecahan. Hasilnya apa? Nah, ini hasilnya nih. Saya tampilkan ya. Ya, tadi ke 74. Saya masukin aja kayak yang sama tadi. 74,26 umpamanya. Nah, ya. Kan belum saya enter, belum masuk dia, saya enter. Dia langsung keluar. Nilainya 74 katanya. Bilangan kedua nggak bisa masuk. Kenapa? Orang sebelum bilang, saya buat di belakangnya ada lagi bilangan lain. Nah, ini udah langsung aja deh. Bilangan keduanya nggak masuk, langsung keluar. Di jumlah hanya 1 bilangan. Yang keduanya nggak masuk. Karena kita disuruh bilangan bulat, kita masukin bilangan. Ini kan koma kan? Kalau salah saya tadi itu kan. Gimana kalau titik, Pak? Nah, kita lihat. Sama. Yang pecahan itu kan titik harusnya. Ya. Yang pecahan itu kan titik. Kemasukan titik. Jadi ya. Sama dia tidak keluar. Jadi bilang bulatnya hati-hati. Kalau bilang pecahan, nggak masukin pecahannya, dia dianggap 0. Jadi 74,24. Kan? Nah, ini kan dia. Kemudian saya enter sama. Langsung keluar dia. Hanya 74 aja. Pecahannya nggak ada. Bilang keduanya juga nggak masuk. Kalau hanya pecahan nggak ada, nggak masalah. Asal bilang keduanya masuk kan. Udah langsung. Kalau ada 3 nanti langsung 3 keluar dia. Kalau 4 data, 4 data. Nah, itu hati-hati. Ini bilangan bulat, ya masukin, jangan ada pecahan. Makanya di komentarnya, di outputnya sebelum input itu dikasih komentarnya adalah bilangan bulat. Nah, itu ya, bilangan bulat. Nah, itu dia. Kalau hanya bilangan, kan bebas. Kita kan nggak tahu ini bilangannya jenisnya bilangan bulat atau pecahan kan. Nah. Sekarang, coba kalian share. Ya. Coba di-share. Yang udah siap ya, yang udah siap kalau di-share. Si Calvin sama berdua cuman ya. Yang satu sakit, yang satu nggak hadir. Coba di-share siapa yang bisa. Baik, Pak, sebentar. Ya. Si Calvin ini ada nggak nih Calvin ini orangnya nih? Sinyalnya, Pak. Coba. Coba. Nah, ya di-share hasilnya ya. Hasilnya. Kecuali programnya ada yang error. Nah, kalau dia di PDF, tidak boleh kita mengcopy nanti lebih dari 10 lembar ya. Soalnya kalau lembar keduanya itu kan ada halaman, ada header gitu ya. Dia akan tergabung. Jadi satu halaman copy dulu, sisanya baru copy berikutnya disambung di bawah. Coba, selesai nggak? Bisa nggak? Coba. Dia siap, coba di-share. Jangan lupa disimpan dulu, baru jalankan ya. Angkanya langsung di ini ya, Pak, bilangannya. Hasilnya di-share dulu, baru di-sini ya. Oh. Di-share dulu hasilnya. Yang hasilnya ya, kecuali programnya salah. Nanti baru programnya kita cek. Hasilnya aja. Setelah di compare and run kan muncul hasil itunya.
layar baru. Nah, itu. Tapi jangan diisi dulu. Nanti diisi setelah kamu share, nanti baru diisi. Nah, ya. Diklik dulu situ ya, klik baru dia muncul keyboard kursornya, klik dulu. Nah, klik di situ. Karena kalau tidak zoom dia langsung muncul ya. Nah, baru diisi. Diisi dan diakhiri oleh enter ya. Isi bilangan ya, ketik bilangan. Karena bilang bulat dimintakan, bilangan diakhiri oleh enter. Bilangannya bebas, mau 1 digit, mau 2 digit, 3 digit ya. Karena dia ini sampai 2 miliaran ya, nanti akan kita tampilkan. Nah, itu ya. Nah, sekarang tutup ya. Seperti itu dia. Kalau nanti bilang lain juga muncul lain dia ya. Karena namanya variabel. Tadi 6 dengan 8 14. Kalau umpamanya 70 dengan ini datanya juga berbeda ya. Nah, udah tutup. Karena dia variabel. Nah, kalau konstanta berapa kali nanti ada kita masuk konstanta, berapa kali pun dijalankan hasilnya selalu itu. Ya. Share-nya di stop. Baik, Pak, bentar. Nah, ini tadi dia. Ini variabel. Jadi ada perintah baru nih, sein. Oh, kurungnya beda ya. Kalau seout dia arah runcingnya ke kiri. Ya. Sedangkan sein arah runcingnya ke kanan, sama-sama 2 ya. Seout. Tapi sein tidak boleh pakai tanda kutip 2 seperti ini. Oh, boleh ya. Ini variabel. Pokoknya apapun dia namanya persis. Tadi ininya bilangan. Nah, bilangan 1 ya bilangan 1. Ini bilangan 2, bilangan 2. Oh, ini jumlah nanti kalau diinputkan enggak? Ini kan jumlah kan diproses ya. Ini adalah input, ini proses, ini output. Ya. Diinputkan 2 bilangan, diprosesnya di jumlah. Nah, ini hasil di-outputkan hasilnya. Nah, ini kan kalau output kurungnya yang runcingnya ke kiri. Kalau input runcingnya ke kanan. Kalau input hanya 1 dalam 1 ini ya. Bilang nggak input itu dia lebih dari 1 boleh. Ya. Jadi data-data tidak harus 1 enter nanti ada beberapa keperluan nanti datanya tidak perlu kita enter, masukin aja. Nanti dia bisa koma nanti ya. Nah, itu ini ya, yang pertama tadi. Yang pertama. Nah, yang berikutnya ini ada beberapa contoh nanti ini latihan 22. Ini latihan 22, pertama kita adalah yang konstanta. Konstanta di sini adalah isi atau volume dari ada minuman ya. Minuman itu terdiri minuman kaleng dan minuman botol. Ya, minuman kaleng itu satu paknya itu isinya 6. Ini pak kecil ya, 1 dos ya. Dus kecil itu isinya 6. Ini variabel. Nah, 1 pak variabel. Kemudian, nah ini saya taruh di belakang aja supaya sama ini ya. Kemudian yang ininya ada botol. Ya. Botol. Isinya, ini volume kaleng ya. Ini isi volume kaleng. Ini isi dalam 1 dos. 1 dos atau 1 pak isinya 6 kaleng. Kemudian isi daripada kaleng itu, volume kalengnya ya, masing-masing kalengnya berisi tidak sampai 1 liter, kaleng kecil ya, 0,355 liter. Nah, ini kasih komentarnya kan. Nah, yang isi dosnya tadi atau paknya, ini variabel, boleh kita ganti. Terus saya nggak mau 6, 15, nggak usah diganti sininya. Tapi isi kalengnya tetap, karena ukuran kaleng tidak berubah. Nah, ini ukurannya bisa berubah. Ini, makanya di sini const. Artinya ininya volume kaleng tetap besarnya seperti ini. Kalau kita ubah di bawah di error, programnya yang error. Nah, ingat lagi, yang konstanta seperti ini, const double volume kaleng, ini kan nama variabel volume kaleng, jadi datanya double, ini konstanta ya, itu tidak boleh pakai sein. Tadi kan sein bilangan 1 sein, sein bilangan 1, sein bilangan 2. Ini tidak boleh kita seinkan volume kaleng. Tapi kaleng per paknya boleh variabel. Total volume ini boleh. Nah, ini nggak boleh ya diseinkan, karena dia kalau kita seinkan atau di bawahnya kita kasih ditugaskan lagi penugasan nilai ininya, volume kaleng sama dengan 0,5 aja, error. Tidak boleh
konstanta itu diganti. Kalau mau ganti di sini ganti. Oh, 0,5 di sini ganti. Tidak boleh sini ganti. Bawah. Nah, ini yang konstanta dulu. Nanti kita coba. Di bawah kita ganti, kan error nanti. Nah, di sini dia hanya, nah datanya tidak ada sign ya. Kalau tidak ada sign, tidak ada input, artinya apa? Program ini adalah jika dijalankan hasilnya itu terus. Nah, ini yang kedua, botol. Juga konstanta nih. Isi dari botol atau volume botolnya adalah 2 liter. Nah, jadi isi kalengnya adalah 0,35 yang minumannya. Yang botol agak gede ya, 2 liter. Nah, berapa totalnya nanti? Nah, kalau isi kalengnya nanti kan adalah ini dia kan. Kaleng per pak jumlahnya 6 dikali dengan 0,355. Sedangkan botol ya isinya 2 liter. Nah, totalnya nanti ya 6 kali 0,355 ditambah dengan 2 liter. Dijalankan itu terus hasilnya. Karena datanya konstanta, tidak ada sign di sini. Walaupun ini ada variabel, cuma tidak ada kita inputkan. Nah, nanti di bawahnya nanti kita edit, kita tambahkan datanya ada yang konstanta, ada yang variabel. Ini di copy paste. Tapi ingat copy paste-nya sampai di sini ini ya. Ini kan nyambung nih nanti. Nah, ini sampai sini ya. Nah, jangan lupa. Nah, ya. Ini latihan 22. Ya, latihan 22. Lembaran ke-12 atau halaman berapa? Lembar ke-12 halaman 30 ya. Halaman 30. Di copy paste ya. Latihan 22. Ini yang pertama-tama ini kita pelan-pelan dulu ya. Nanti baru kita urai sedikit-sedikit. Baik, Pak. Ininya kalau sudah di copy paste ganti nama ya. Ganti nama dengan latihan 22. Nah, ini tadi ini latihan 21 yang tadi nih. Yang bilangan ya. Bilangan. Kemudian latihan 22 ini adalah volume dalam liter. Ada yang botol, ada yang kaleng. Di mana kaleng itu yang kita hitung adalah dalam satu paknya, satu dus. Yang isi satu dusnya 6. Nah, konstantan ya, variabel ya, sini 6. Sedangkan isi masing-masing kalengnya hanya 0,355. Berarti totalnya nanti kalau 6 kalengnya adalah ya 6 kaleng per paknya, jumlah kaleng per paknya dikali dengan volumenya. Kemudian ada lagi botol. Botol isinya 2 liter. Jadi berapa totalnya? Jadi total volume tadi yang ini ya, total volume kaleng dengan volume botol. Sehingga hasilnya 2 liter ditambah 6 kali 0,35. Nah, ini datanya selalu konstan. Ya, datanya selalu konstanta. Kenapa? Karena ini tidak ada input. Jadi, kalau tidak ada input, datanya itu terus. Jadi kalau kita jalankan 10 kali hasilnya ini. Kalau yang tadi, yang program 21, inputnya kita bedakan, ya hasilnya pasti beda. Jalankan lagi, input yang berbeda, hasilnya beda. Kalau tidak, dijalankan istilah itu lagi. Dijalankan itu lagi. Kenapa? Tidak ada input. Ya. Nah, ini kalau sejalankan seperti ini nanti dia. Nanti juga kamu coba ya, nanti dijalankan. Kalau kamu nanti lebih dari sekali, biar tahu. Ya. Nah, kalau dijalankan ya hasilnya ya ini. Saya jalankan lagi, itu lagi. Karena dia tidak ada input, langsung keluar hasilnya kan? Tidak. Dia tidak nanya seperti tadi, masukkan ini, nggak ada. Karena ini konstan, kita belajar yang konstanta dulu. Nah, nanti baru kita gabung. Ya, kita gabung. Ada yang konstannya, ada yang variabelnya. Nah, ini konstan. Hasilnya 2,13 itu adalah 6 dikali 0,355. Sedangkan isi satu botol kan 2 liter ya. Berarti 2 liter ditambah 2,13 dapatnya 4,13 isi kesemuanya. Isi satu pak kaleng yang satu dus ya, nih ya, satu dus ditambah dengan botol yang isinya 2 liter. Dikatakan ini bahasa kitanya dus mungkin ya. Nah, itu kalau jalankan lagi, ya itu lagi hasilnya. Nih, saya jalankan lagi. Hasilnya itu terus. Tidak ada perubahan. Karena inputnya tidak ada. Jadi prosesnya itu terus yang diproses. Dijalankan itu lagi, dijalankan itu lagi. Tidak ada proses pengubah nilai. Nah, pengubah nilai itu adalah jika ada datanya variabel. Kalau ada variabel baru bisa diubah. Bisa juga sama ya. Kalau nilainya sama ya sama dia. Kalau nilai berbeda dia berbeda. Kalau tidak, dia akan selalu sama. Tidak mungkin berbeda. Hasilnya itu terus. Tidak ada yang diinputkan. Ya. Jadi simpan dengan nama latihan 22. Nanti akan kita ini kan nanti ada latihan 22, 22A, 22B ya. Karena ininya sama, ini konstanta
Seluruhnya kita letak. Nanti yang 2A-nya ada yang variabel. Nanti semuanya nanti ada yang variabel. Nah, itu kita ini kan ya. Nah, coba kamu tampilkan. Latihan 22 ya. Jadi sekali saja, karena nanti dijalankan lagi hasilnya pasti itu, karena tidak ada input ya. Jadi langsung keluar hasilnya. Kalau yang pertama tadi kan tidak. Dia minta dulu ke kita apa yang mau kita inputkan, baru diproses. Kecuali di depan komentar doang ya. Masukin ini, kan belum ada. Coba di-share hasilnya ya, yang di-share hasil. Kevin juga belum ini ya, Kevin ya. Ya, sinyalnya Pak. Ini gangguan. Coba kamu tampilkan. Nah, jadi itu terus ya, nanti dijalankan itu lagi. Ini nggak usah kamu share ya, tutup dulu. Kita sekarang masuk ke yang ada nilai variabelnya. Latihan yang berikutnya. Latihan 2 juga ya. Teman 22A di bawah dia nih. Terus halamannya beda ya. Nih. Lembar ke-13 atau halaman berapa nih? Halaman 31 ya. Dan 32. Nah, ini hati-hati untuk kopinya. Karena kalau kamu filenya PDF, kopinya sampai ini dulu. Kemudian di copy pindahkan ke bahasa pemrogramannya ya. Nah, setelah itu baru copy lagi yang di sini. Kalau tidak, ini dia ikut yang ininya. Nih, karena ada header ya, ini ikut nih nanti dia. Jadi error nanti. Ini ikut dia nanti. Kalau copy semua dari sekaligus ya. Jadi 2 kali ya kalau lebih dari 1 halaman ya. Sampai sini dulu. Copy ke C++-nya. Kemudian copy lagi yang ini. Nah, baru disambung di bawahnya. Jadi tidak muncul ini. Kalau saya kan DOS, saya kan Word ya. Kalau Word dia enggak. Header sama ininya enggak ke copy. Kalau PDF kalau di copy ini masuk. Ya, jadi 2 kali ya kopinya. Copy sampai apa dulu? Total volume NL ya. Baru kalau enggak nanti jenis datanya. Atau kamu copy semua boleh juga. Kemudian kamu hapus yang ini. Nah, takutnya kamu susah nyarinya. Barisnya banyak kan? Nah, itu warnanya hitam. Nah, itu ngopinya ya. Nih, kalau di copy dia seperti ini nanti. Jadi jangan di copy sekaligus. Kalau sekaligus boleh, tapi dihapus yang header sama itu tadi. Cuman karena dia barisnya cukup banyak, nanti kamu takutnya nggak kelihatan mana yang mau dihapus ya. Nah, lebih baik copy 2 kali saja. Ya. Nah, ini kalau dibuka seperti ini simpan dengan latihan 22 juga, cuman 22A. Program itu volume, ada nanti ininya variabelnya nanti. Jadi kalau ada variabel nanti ada input. Nah, ini kan, ini sama dengan yang tadi dulu. Ini sama, copy paste ya. Di satu paknya sama nih berapa liter. Kemudian volumenya 2 liter. Nah, di bawahnya kita ini kan masih out ya. Nah, di bawahnya kita ubah. Ini ada lagi dosnya yang lebih besar atau lebih kecil daripada 6. Ini kita isikan. Kalau yang 6 otomatis ini di atas konstanta sama dengan tadi. Ini di bawahnya. Di bawahnya kita tambahkan variabelnya. Karena kalian perempuan tadi kan variabel. Yang jumlahnya 6 tadi ya. Nah, ini kan variabel. Boleh kita ubah. Nah, di bawahnya, ada dos yang lebih besar. Ternyata satu dosnya itu isinya bukan 6 kaleng. Nah, gitu sini. Jadi yang variabel dia nanti. Yang di atasnya tetap konstanta, yang di bawahnya ada yang variabel. Sedangkan untuk ininya masih konstanta dulu. Belum botolnya ya, botol. Nanti yang di bawah nanti baru dua-duanya kita buat konstanta, variabel. Nah, ini kalau dijalankan, dia tidak langsung nilainya keluar semua. Ada yang keluar, yang konstanta tadi. Tapi di bawahnya diminta lagi dia, ada yang permintaan. Di atasnya tetap konstanta. Ya, saya jalankan dulu. Di atasnya tetap nilai konstanta. Cuman di bawahnya diminta data lagi dia, data lain. Nah, ini ya. Nah, ini kan tetap nih. Di atas tetap sama dengan tadi kan? Tapi di bawah masih ada nih. Nah, berapa isi kaleng? Isi 1 pak kaleng. Nah, ini diisi. Isinya berapa? Kalau tadi kan 6 ya. 6 kali 0,355 dapatnya ini. 1 botol 2 liter. Ini kalau paknya 1 dusnya itu bukan 6 berapa? Saya isi umpamanya 10. Jadi nilainya akan berubah. Jadi 0,355 dikali 10, jadi dia jadinya
3,55 ya. Tambah 2 liter berarti 5. Nah, pokoknya 3,55, bukan 2,13. Yang ini variabel, yang ini konstanta. Nah, nanti yang program yang terakhir nanti hari ini kita dua-duanya variabel. Yang botol juga variabel. Nah, ini dia. Nah, kalau saya jalankan lagi, tadi isi 10 ya, dapatnya 35 di atas. Di atasnya tetap nih. Saya ganti dengan nilai yang berbeda. Nilai yang berbeda. Untuk yang variabel tapi yang konstanta tetap. Jadi tidak akan bisa kita ubah ya. Nah, variabelnya tadi 10 yang botol yang apa? Yang kaleng sekarang saya isi dengan nilai lain. Rupanya satu paknya ada nih yang lebih besar lagi, bukan 10 isinya 24. Jadi 24 kali 0,35. Yang di atasnya tetap ya. Ini konstanta. Dia akan berubah yang di bawahnya aja. Jadi ya. Nah. Kalau udah selesai, coba kamu share juga ya. Kalau saya coba di share. Baru terakhir kita ini kan nanti. Cuma di share. Yang terakhir nanti botolnya juga kita buat variabel. Nah, kalau untuk ini nanti kita konstanta banyak ya, untuk kalau program robotnya nanti banyak konstanta. Nilainya tetap karena kita tidak, setelah kita jalankan dia akan beroperasi sendiri sesuai perintah. Coba di-share yang ini. Lalu yang terakhir satu lagi. Jangan lupa di-save dulu ya, save dengan nama yang berbeda ya. Tadi latihan 21, latihan 22, latihan 22A nih ya. Nanti yang terakhir latihan 22B. Yang variabel semua. Selesai. Coba di-save. Selesai. Jangan lupa disimpan ya. Simpan dulu. Baru di compile and run ya. Langsung compile and run aja biar sekaligus. Compile dulu boleh, baru run. Karena compile and run juga kalau salah tetap dikoreksi. Tidak akan salah. Jadi yang konstanta jangan coba-coba diinputkan atau diubah di bawah ya. Seperti variabel error di program. Pak, kok saya di kopinya jadi seperti ini ya? Coba. Kamu share. Begini. Enggak ke bawah. Ini kamu kopinya yang mana tadi tuh? Yang ini nih. Bentar. Coba, ini kan volume kalian, ini kan masih belum lengkap itu. Coba ulang lagi kopi dulu. Dari itu ya. Dari separuh-separuh ya. Yang di atas dulu. Ini kan belum dari paling atas nih. Hapus dulu ininya. Sorot baru di del ya. Ini kan mulai dari volume kalian, out gitu ya. Ini kan baru baris pertama semua nih. Yang halaman di atas dulu ya, yang ada judulnya ya. Udah sih. Ini. Kalau tadi kan turun kan, coba hapus dulu nih. Iya. Kan seperti ini. Kayaknya di proyek, bukan di mall. Seperti itu, Pak. Kamu ambil dari mana? Coba lihat ininya. Biasanya harusnya kalau dari Atau di copy satu baris ya Pak, satu ini? Ya, harusnya enggak. Kalau satu baris kan nanti lama kan? Iya.
Harusnya kalau dari itunya file PDF kan? PDF. Ya harusnya nggak seperti itu. Kalau PDF juga dia tadi kan nyambung kan tadi? Dia Kayak ke samping. yang tadi juga ke samping, yang program latihan 21. Iya. Oh, yang ke satu itu tadi ngopi di ini Pak. Apa dikasih temen? Nggak dari PDF. Oh, Bentar, coba saya coba lagi Pak. coba dulu. Baik. Atau saya kirimkan ke ini aja ya, kamu copy ininya. Iya Pak. Saya kirimkan ke sekarang latihan 2A kan? Iya. Yang 2A. Kirim ke ini. Coba kamu ini kan ya. Lewat chat ini ya. Ininya nanti. Bentar dulu. Copy. Gak cukup dia nih satu kali ini nih. Ini coba. Ini masih kurang itu ya. Kaleng. Terlalu panjang itu. Jadi copy itu aja, pelan-pelan aja itunya. Soalnya ini juga nggak cukup kalau lewat ini. Iya Pak. Nggak cukup ini, nggak cukup itu. Ini seperti notepad kamu itunya jadinya tuh. Iya Pak. Notepad kan dia ke kanan terus tuh. Ini bisa Pak. Coba pelan-pelan aja itunya. Ya. Bentar. Oh, Tapi ingat, kalau PDF, kalau lebih dari 1 halaman, kalau ada nomor halaman sama itunya, jangan 2 kali ya. Iya Pak. Supaya dia nggak bisa saya nih ininya. Ini kamu kayaknya bermasalah tuh. Programnya ini coba diinstal ulang itunya ya. Ini sama dari PDF juga sama, teman-teman kamu dari PDF juga sama. Ya. Ini coba diinstal ulang nanti itunya, uninstall lagi ya. Ini udah ada ininya ya, petunjuknya kan. Kalau nggak repot nanti kayak seperti notepad kamu itunya tuh. Notepad masih seperti itu dia akan nyambung ke kanan. Nah, karena notepad aja ke bawah kok. Ini saya notepad juga ke bawah nih. Jadi di copy aja dulu. Ya Pak. Jadi terpaksa satu baris ya? Ini yang di copy di chat ini enggak Pak, enggak satu baris, jadi ke Ya, bawah. cuman Bisa. itu belum lengkap. Ya, lagi saya cari buat melengkapi. Ya, kalau itu belum, karena nggak ada batasnya ternyata ini itu. Chat itu ada Iya, Pak. batasnya. Jadi harusnya saya kirim ini dua kali tadi ya. Kalau kirim 2 dia bisa itu. Jadi dia nggak cukup dia kalau satu chat itunya. Sebenarnya kalau cukup kalau komentar-komentar ini nggak dibuat. Cuma nanti kan
Saya lihat lagi ya. Oh, mana sih? 27. Wah itu, kemudian yang keduanya ini 2 kali ya, saya kirim 2 kali aja. Liter NL ya. Liter. Ini yang kedua ya. Ini kamu ini kopi 2 kali nih yang ini saya buat nih. Kalau kopi cuma digabung ya, 2 kali chat ini. Baik, Pak. Nah, kalau ini ternyata dia nggak cukup 1 kali ya, 2 kali muat nih. Coba kamu itu kan. Nanti yang berikutnya juga saya itu kan ya, karena nanti juga sama ini, nggak bisa sekaligus. Ini udah 2 kali ya, Pak ya? Ya ada 2 kali. Jadi 2 kali di copy paste 2 kali ya. Iya. Jadi yang pertama dulu, kemudian sambung di bawahnya yang kedua. Baru save. Latihan 22A ya. Kalau dari chat itu bisa deh ya? Dari chat bisa. Yang nggak bisa PDF. dari PDF-nya mungkin karena ini kali ya, PDF-nya saya di laptop saya PDF-nya bermasalah mungkin, Pak. Iya, kayaknya. Tadi saya coba dengan Notepad juga sama bisa. Teman-teman kamu yang PDF kelas pagi tadi juga nggak ada masalah. Mungkin PDF-nya yang bermasalah itu. Biasanya PDF itu dia tetap kalau turun enter juga enter dia. Coba di ini kan. Nah ya, tinggal di sini bawahnya. Klik dulu ya, nah, supaya kursornya muncul ya. Klik kursornya muncul baru diketik. Dan selalu diakhiri oleh enter ya. Slide 6 ya, kalau tadi kan 6 itunya. Ya. Ya, slide 6. Slide 6, slide 6. Yang 6. Oh, slide 6. Nah, kalau udah di atas tadi yang 1/6 kaleng kan. Nah ya. 10. Nah, ya. Cukup ya, tutup. Ini yang terakhir. Ini yang di bawahnya, programnya di bawahnya ya. Saya ini juga dulu ya. Ya, Pak. Latihan 22B. 22B. Baik. Saya bagi 2 juga ya. Supaya ini dia ada 2 variabel nanti. Jadi variabel kaleng isinya ya, dan variabel botol. Jadi 1 pak yang kaleng berapa, 1 dus yang kaleng ya, kemudian 1 dus yang botol juga bisa bervariabel. Nanti kita ubah dia berbeda. Ini ya, udah saya kirim lewat sininya ya. Ya, baik, Pak. Di copy paste 2 kali juga ya, supaya dia muat tadi. Soalnya kalau takutnya sekali nggak muat. Baik. Yang terakhir ya. Nah, yang terakhirnya lebih dari sekali nanti inputnya ya. Latihan 22B. Jadi yang latihan 22B, dua-duanya variabel nanti. Jumlah botolnya variabel, totalnya kaleng juga variabel. Jadi bisa kita inputkan ya. Ada sein dia tadi kan, sein. Kalau sein itu berarti datanya bisa berubah. Sein kaleng per paknya berapa, botol per paknya berapa.
Jadi satu dusnya isinya berapa kaleng, yang kaleng satu dusnya berapa botol yang botol. Nah, kalau dijalankan dia seperti yang kamu buat, coba. Disimpan latihannya sama dua-dua teman B ya. Jadi yang sama. Baik, Pak. Nah, Itu mah buat ini, buat sementara doang. nah diisi kalengnya selain 6 lah tadi ya. Ini kan selalu berubah dia ya. Selain 6 ya, Pak? Ya, selain 6 lah. Ini yang kaleng gitu ya. Kemudian yang botol juga dia minta enter, selalu di enter akhir kata ya, di enter ya. Nah, yang botolnya juga berapa isi dalam satu dus. Selain 8 atau Bebas, bebas. Terserah, sama boleh, bebas boleh. Nah, itu dia. Nah, botol tadi kan dia 8 kali 0,355 kan. Dan yang 10 dikali 2 liter kan. Jadi isinya 20. Totalnya 22,84. Coba ditutup, jalankan lagi. Yang terakhir ini isi yang berbeda lagi. Ini 8 sama 10 kan. Tutup dulu, jalankan lagi. Jadi nggak perlu compare and run ya, compare saja ya. Supaya cepat dia. Kalau pertama kan compare and run. Kemudian compare saja. Yang di tengah. dijalankan lagi. Ya, jalankan lagi. Isi data yang berbeda. Hasilnya akan berbeda. Itu untuk kita membedakan konstanta dan variabel. Jalankan lagi, isi data yang berbeda ya. Pokoknya beda lah dengan tadi. Nah, itu dia ya. Datanya selalu berubah, namanya variabel ya. Variabel itu datanya selalu berubah. Nah, sampai di situ kita hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk masih bab 2 ya. Bab 2 itu cukup panjang karena ini data ya. Gimana perhitungan matematikanya ya. Ya, tutup. Kita ininya di close ya, di apanya namanya ya kita tutup kuliah kita ya sampai di sini. Sampai hari ini, untuk ketemu lagi nanti minggu depan ya. Kemudian teman kamu yang lain bisa hadir. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Pak. Saya tutup ininya ya.